Season 2 bab ke-199. Beberapa hari kemudian, Keke mendapat pesan dari istrinya Rahman. Entah dari mana dia tahu. Yang jelas, wanita itu mengatakan kalau hasil rempeyek buatannya sudah siap diambil. Jelas tidak mungkin kalau Keke sendiri yang mengambilnya. Akhirnya dia punya inisiatif menyuruh Rendra mengambil rempeyek ke rumah Rahman. "Tolong ya bang, ini alamatnya. Jangan lama-lama ya," ucap Keke. "Ya." Rendra mengambil kertas bertuliskan alamat Rahman. Lalu berjalan kaki dan berhenti sampai Keke memanggilnya kembali. "Bang, pakai motorku aja," ucap Keke. Keke langsung mengambil kunci motor yang tergeletak di atas meja kasir. Lalu menyerahkan pada Rendra. "Ya," jawab Rendra setelah mendapat kunci motor Keke. Meski sempat ragu meminjamkan motor, tapi dia yakin Rendra bukan orang jahat. Dan kejadian malam itu hanya salah paham semata. Keke dan Azura melanjutkan pekerjaan mereka karena warung sudah buka dan pembeli sudah mulai berdatangan. Sore itu ada rombongan anak sekolah yang lumayan banyak sampai Keke dan Azura kewalahan. Beberapa kali Keke melihat keluar. Rendra belum juga kembali. Padahal sudah 1 jam dan sekarang tempat parkir jadi semrawut karena tidak ada yang menata. "Bang Rendra kok belum datang juga ya kak? Kemana dia?" tanya Azura sambil membantu mengambil pesanan dari para pembeli dan menyerahkan pada Keke. "Gak tahu, Jurah. Aku jadi takut motorku dibawa kabur," jawab Keke sambil memasak seblak. "Semoga aja enggak. Biar aku aja yang nata motornya. Geser-geser dikit biar agak rapi," ucap Azura saat melihat tempat parkir agak berantakan. Keke jadi was-was. Dia khawatir kalau Rendra memang benar seorang pencuri. Setelah kemarin gagal mencuri tasnya, apa kali ini dia akan berhasil mengambil motornya? Keke jadi menyesal karena telah sangat percaya dengan Rendra. "Lumayanlah daripada lumanyun. Aku geser dikit-dikit kak biar gak terlalu berantakan. Tenagaku kan gak sekuat Bang Rendra. Gitu aja udah capek." Azura kembali ke meja kasir untuk melayani pembeli yang mau membayar. "Jangan-jangan Bang Rendra bawa kabur motorku, Jurah. Jangan sujon dulu kak. Mungkin rumahnya si Rahman jauh. Kalau dilihat dari alamatnya sih gak jauh, Zur. Paling 10 menit juga nyampe. Pulang pergi agak nyampe 30 menit. Kemana ya? Tenang aja kak. Kalau Rendra itu ternyata orang jahat, pasti ayahku akan tanggung jawab. Ayah gak sembarangan milik orang lah kak. Kakak tenang aja. Malah aku takutnya ada apa-apa di jalan. Kayak kecelakaan gitu. Astagfirullah." "Ya juga ya Jur. Kenapa aku gak mikir begitu? Semoga gak ada apa-apalah." "Nah iya kak." Setelah Keke mulai bisa berpikir positif, beberapa menit kemudian, Rendra akhirnya datang. Dia nampak baik-baik aja. Dan langsung memberikan rempeyek titipan itu pada Keke. "Alhamdulillah abang udah pulang," ucap Keke yang lega karena Rendra akhirnya pulang juga. "Ini, dia nitip 50 dulu," ucap Rendra. "Iya bang, makasih. Kenapa lama bang?" "Bocor," jawab Rendra singkat. Lalu pria itu kembali ke tempat parkir untuk melaksanakan tugasnya. "Tuh kan kak, bocor. Kasihan Bang Rendra." Azura lalu mengamati Rendra. Pria itu terlihat tidak seperti biasanya yang cekatan. Sesekali terlihat meringis saat menggeser motor untuk dirapikan. "Iya aku udah berprasangka buruk aja sama dia. Ayo minta maaf lu kak. Udah sudzon sama dia," goda Azura sambil tertawa. "Enggak, aku malu. Bang Rendra kenapa ya kak? Dari tadi aku lihat dia meringis-meringis gitu. Masa sih?" Spontan Keke langsung melihat ke arah Rendra. Memang ganteng sih kalau dilihat-lihat, tapi benar juga kata Azura. Rendra terlihat seperti orang yang sedang menahan rasa sakit. Perasaannya pun mulai tidak enak. "Iya kan kak?
Bang Rendra sakit apa gimana ya? Coba tanya Kak. Kamu aja, Zura. Aku masih sibuk bikin seblak nih. Ucap Keke. Ya udah aku tanya dulu. Azura lalu berdiri dan menghampiri Rendra di tempat parkir. Dia menunggu sampai Rendra selesai menggeser motor dan duduk. Bang, lo sakit ya? Tanya Azura tanpa basa-basi. Enggak. Jawab Rendra singkat. Aku lihat tadi beberapa kali abang meringis-meringis gitu. Kayak orang lagi nahan sakit. Kenapa bang? Bos Keke nanyain tuh bang. Ucap Keke. Rendra mengalihkan pandangan pada Keke yang sedang memasak. Dan saat itu pula tanpa disengaja mereka saling bertatapan karena Keke juga mengkhawatirkannya. Tadi jatuh. Cuma lecet dikit. Jawab Rendra. Coba lihat. Ucap Azura tak percaya. Nggak usah. Ayah, sudahlah. Aku laporan sama bos Keke dulu. Harus diobati tuh bang. Ucap Azura. Dia pun pergi meninggalkan Rendra karena tidak bisa memaksa laki-laki itu untuk menunjukkan lukanya. Sepertinya tidak sesederhana yang dikatakan oleh Rendra. Tidak mungkin lecet sedikit bisa meringis seperti itu bagi Rendra yang badannya kekar seperti itu. Azura langsung menyampaikan kabar ini pada Keke. Dan terkejutlah Keke saat mendengar ucapan Azura kalau Rendra tadi sempat jatuh. Keke khawatir dan ingin bertanya. Tapi sekarang tidak memungkinkan karena dia masih harus memasak seblak lagi. Antriannya masih banyak. Zura, tolong ambilin minum dingin buat Bang Rendra. Dari tadi dia belum minum kayaknya. Ucap Keke. Siap Kak. Azura lalu mengambil satu cup es teh dan dia berikan pada Rendra. Rendra sempat kaget saat Azura mengatakan kalau es teh itu pemberian Keke karena khawatir padanya. Bos Keke khawatir tuh bang. Coba lihat lukanya bang. Biar aku bantu obatin lukanya. Nggak usah. Jawab Rendra. Setelah itu dia meneguk satu cup es teh dengan cepat. Lalu kembali bekerja lagi dan mengabaikan keberadaan Azura. Melihat Rendra yang cuek saja, akhirnya Azura kembali ke tempatnya dan tidak memaksa lagi. Emang aneh tuh orangnya kak. Mau diobatin lukanya kok gak mau? Iya. Berarti lukanya gak terlalu parah kali, Zura. Kataku sih gak kak. Soalnya kalau masih lecet-lecet dikit kan gak akan meringis begitu mukanya. Itu kayak luka yang sakit banget gitu. Hii, ngilu bayanginnya. Terus aku harus gimana, kak? Jangan sampai aku dicap sebagai bos yang zalim karena membiarkan anak buahnya dan Rendra sedang menutup tirai bambu depan warung dengan posisi kedua tangan ke atas. Barulah Keke melihat luka Rendra. Bang, itu lukanya sampai ngelupas gitu kulitnya. Teriak Keke sambil menghampiri Rendra. Rendra panik saat Keke melihat lukanya. Dan langsung menurunkan kedua tangan dan menutup dengan lengan bajunya. Nggak apa-apa? Ucap Rendra. Keke langsung masuk ke rumah utama yang ada di sebelah warung lalu mengambil obat-obatan di kotak P3K. Setelah itu kembali menghampiri Rendra. Sini bang, biar aku obatin. Ucap Keke. Rendra akhirnya pasrah. Dia lalu duduk menghadap Keke dan mengulurkan tangannya untuk diperiksa oleh Keke. Sampai ngelupas gitu. Keseret aspal apa gimana itu bang? Tanya Azura saat melihat luka Rendra. Iya paling. Jawab Rendra singkat. Bentar aku bersihin lukanya. Kalau nggak nanti ke klinik aja. Nanti biar aku yang bayar bang. Aku harus tanggung jawab. Ucap Keke. Tanggung jawab karena udah bikin aku jatuh cinta dengan melihat matamu. Season 2 bab ke-200. Tak pernah terpikirkan sebelumnya akan semudah itu jatuh cinta pada seorang wanita. Awalnya menjadi tukang parkir adalah keisengannya saja untuk mengisi waktu luang. Tapi ternyata, disitulah Rendra bertemu dengan seorang gadis pujaan yang tak lain adalah bosnya sendiri. Pemilik seblak yang super mandiri dan ramah pada siapa saja. Bagi Rendra,
Keke adalah sosok wanita yang kuat dan mandiri. Terbayang olehnya jika suatu saat bisa menikahi gadis itu, maka dia yakin Keke akan menjadi supporter besar dalam hidupnya untuk menghadapi segala masalah dan kesulitan yang saat ini dia hadapi. Sampai di rumah, mamanya bertanya saat dia membuka rompi jaket jeans. Karena Rendra sedikit meringis saat membukanya. "Kenapa, Ren?" tanya mamanya Rendra. "Gak apa-apa, Ma," jawab Rendra sambil menyandarkan punggungnya ke sofa. "Sini Mama lihat." Wanita paruh baya itu menarik pelan lengan Rendra lalu menyibak sedikit bagian lengannya. Betapa kagetnya saat melihat luka di bagian siku tangan kiri Rendra, tapi terlihat sudah diobati. "Gak apa-apa, Ma, cuma lecet aja." Rendra buru-buru menutup kembali lukanya karena tidak mau melihat ibunya khawatir. "Lecet gimana? Sampai kulitnya sampai ngelupas gitu." "Ma, aku ini cowok. Yang begini biasa aja, Ma," ucap Rendra. "Apa ini kerjaannya Satrio?" "Entahlah. Ren, kenapa kamu tidak pernah melawan kakakmu? Kenapa kamu diam saja? Demi Mama, bukan begitu caranya. Jika masa lalu itu bisa diperbaiki, mungkin aku bisa melawan, Ma, tapi kenyataannya tidak. Aku mau istirahat dulu, Ma, ngantuk." Pamit Rendra. Dia langsung pergi meninggalkan rasa sedih di hati mamanya. "Kamu benar, Rendra. Apa yang terjadi sekarang adalah kesalahan Mama di masa lalu." Mamanya Rendra hanya bisa menangis setiap kali mengingat kesalahan yang dia lakukan pada keluarga Satrio. Pagi harinya, Rendra pergi ke kantor seperti biasanya. Dengan gagahnya dia memakai kemeja dan celana panjang. Sangat jauh penampilannya saat dia bekerja sebagai tukang parkir di warung Keke. "Oh, masih hidup ternyata," ucap Satrio saat melihat Rendra masuk ke ruang pertemuan. "Jadi benar yang kemarin itu ulahmu, Kak. Cuma mau ngasih kamu pelajaran aja. Kalau kamu masih sering ke kantor lagi, kamu akan tahu akibatnya. Ingat, Ren, bagian kamu dan ibumu itu cuma 30%. Gak lebih. Gak usah ikut campur soal perusahaan. Kalian cuma pengen yang kan? Ya udah tinggal duduk anteng aja di rumah. Nunggu transferan. Aku gak mau makan gaji buta, Kak. Aku juga ingin terlibat dalam perusahaan," ucap Rendra. "Halah, sok-sok pengen dianggap kerja. Padahal hatimu itu busuk seperti ibumu. Dia ibumu juga, Kak. Aku tidak akan pernah nganggap dia ibu. Ngerti kamu?" Laki-laki yang bernama Satrio itu langsung diam saat satu persatu orang yang akan mengikuti pertemuan itu masuk ke dalam ruangan. Meski memiliki banyak gagasan, tapi Rendra tidak pernah diberi kesempatan untuk bicara dan menyampaikan pendapatnya. Kadang Rendra lelah dan ingin menyerah. Tapi demi ibunya, dia rela diperlakukan seperti ini oleh kakaknya. "Mas Rendra, harusnya Mas Rendra itu yang jadi pemimpin di perusahaan ini. Mas Satrio itu gak becus jadi atasan, Mas," ucap salah satu senior di perusahaan setelah selesai pertemuan dan kebetulan mereka keluar bersama. "Kak Satrio itu hebat. Dia pemimpin yang hebat, Pak. Maaf saya permisi dulu," ucap Rendra. Dia sangat berhati-hati saat bicara di kantor ini. Karena di sini banyak penjilat dan pengadu domba. Maka Rendra lebih baik diam daripada menanggapi omongan orang-orang yang dia ragukan kebaikannya. Orang-orang yang baginya hanya mencari muka. Di depannya seperti ini, di depan Satrio lain lagi. Rendra lalu kembali ke ruangannya. Meski hanya dia tempati saat ada pertemuan saja, tapi ini menjadi pembuktian bahwa dia pun bisa bekerja. Banyak ide dan gagasan yang sejalan dengan perkembangan zaman yang sedang dia pikirkan. Tapi selalu ditahan oleh Satrio. Pria itu tidak pernah memberikan kesempatan padanya untuk mengembangkan diri karena takut tersaingi. Rendra menyalakan ponselnya. Dia buka galeri foto dan dia lihat beberapa gambar yang ada di sana. Banyak foto-foto yang dia ambil dengan diam-diam. Foto yang membuatnya selalu semangat setiap hari.
Cantik, manis dan kuat. Aku suka gayamu, Kak. Gumam Rendra. Bosan berlama-lama di kantor, Rendra akhirnya keluar. Dan saat itu pula dia bertemu dengan Satrio yang sudah berdiri menatapnya dengan tajam. Jangan pernah kembali ke kantor ini lagi. Cukup diam dan jaga ibumu di rumah. Paham? Kak, kamu tuh gak bisa seperti ini terus. Lihat berapa aset lagi yang mau kamu jual untuk menutup kerugian. Itulah kenapa aku harus turun tangan. Tapi selalu kamu cegah. Almarhum ayah hanya ingin kita menjaga keberlangsungan bisnis ini. Caranya adalah dengan kerjasama. Gak bisa kalau kita seperti ini terus. Kamu butuh masukan dari orang lain. Jangan egois kalau merasa tidak mampu. Ucap Rendra yang akhirnya bisa juga bicara panjang lebar. Halah alasan saja. Bilang aja kamu maruk. Mau nguasain semua harta ayah. Gak ibu, gak anak sama aja. Serakah. Ucap Satrio dengan penuh penekanan. Terserah apa katamu. Kita tetap saudara meski beda ibu. Tapi ingatlah di dalam tubuh kita ini mengalir darah yang sama dari ayah kita. Kita harus kerjasama. Bukan untuk saling bersaing satu sama lain. Silakan. Ucap Rendra. Sampai kapanpun aku gak akan pakai otakmu. Aku dan ibuku adalah pemegang saham terbesar. Jadi gak usah ikut campur masalah perusahaan ini. Satrio langsung pergi setelah mengatakan itu. Dan Rendra hanya bisa menatapnya dengan sabar. Badannya yang lebih besar dari Satrio tidak mampu mengalahkan kesombongan kakaknya itu. Sebagai anak dari istri kedua, membuat Rendra memilih untuk mengalah. Karena dia sangat menghormati Satrio sebagai kakaknya. Rendra memilih pergi dari perusahaan. Dia tidak ingin membuat gaduh di perusahaan. Tidak ingin siapapun tahu masalahnya dengan Satrio. Rendra kemudian memilih pulang. Berniat mengganti pakaian kerjanya dengan baju tukang parkir yang biasa dia pakai saat bekerja di tempat Keke. Hanya Kekelah penyemangat hidupnya saat ini. Mau kemana lagi, Ren? Kan ini masih siang. Ucap ibunya Rendra. Biasa makas play jadi tukang parkir. Kenapa gak selesai-selesai? Anak mama yang ganteng sekarang jadi seperti ini. Ucap mamanya Rendra. Masih lama, Ma, tenang aja. Sebentar lagi keinginan mama untuk punya menantu akan terkabul. Ucap Rendra sambil tersenyum tipis. Oh ya? Masa sih? Jadi kamu cosplay ini mau cari pacar? Begitulah kira-kira. Mama jadi gak sabar pingin lihat seperti apa calon menantu mama. Tapi, apa nanti Satrio tidak iri kalau kelak kamu punya pacar dan mau menikah? Dia kan selalu iri denganmu. Rendra lalu diam tertegun. Dia tahu Satrio akan murka kalau melihatnya menikah suatu hari nanti. Tapi apa dia terlalu percaya diri? Sedangkan dia sendiri tidak tahu apa Keke mau dengannya? Season 2 bab ke-201. Semakin hari, Keke semakin dekat dengan Rendra. Meski keduanya jarang ngobrol banyak, tapi Keke senang karena Rendra adalah pendengar yang baik. Rendra selalu mendengar keluh kesahnya tentang usahanya atau rencana masa depan warungnya ini. Meski kadang hanya dijawab dengan satu atau dua kata saja, tapi Keke tahu Rendra tidak mengabaikan tapi peduli dan tulus menjadi temannya. Bang, lo punya adik gak sih? Tanya Keke di suatu sore. Gak? Jawab Rendra sambil membuka tirai bambu di depan warung Keke. Kebetulan Azura belum berangkat sore ini karena ada kuliah tambahan katanya. Udah lama tinggal di jalan jadi preman kayak sekarang? Udah? Jawab Rendra lagi. Aku tadinya juga gak punya adik. Tapi setelah mamaku menikah lagi, sekarang aku punya adik. Cerita Keke. Dia tidak tahu Rendra menanggapi atau tidak. Yang jelas hanya dengan jawaban satu atau dua kata saja. Itu berarti menunjukkan kalau Rendra menanggapinya. Bang, tolong nanti depan disapu ya. Aku mau segera beresin yang di dalam. Setengah jam lagi kita harus buka warung soalnya. Ya siap.
Rendra langsung mengambil sapu lidi yang ada di samping warung, lalu menyapu bagian depan. Melihat sikap Rendra, membuat Keke merasa lebih nyaman sekarang. Rendra sangat bisa diandalkan. Dengan latar belakang preman, Rendra sama sekali bukan tipe orang yang kasar dan arogan kecuali dengan orang iseng dan menjengkelkan seperti Rahman. Rendra akan berubah menjadi garang saat berhadapan dengan Rahman. Keke segera merapikan meja jualannya. Yang kosong dia isi. Wadah sayur dan telur juga dia penuhi. Dia berharap Azura bisa datang meski terlambat. 5 menit kemudian, Azura menelpon kalau dia tidak bisa berangkat sore ini karena ada keperluan di kampus. Mungkin maghrib baru sampai sana, Kak. Aku izin ya. Kan sekarang udah ada Bang Rendra. Azura, gimana sih? Ya udah deh. Mau gimana lagi? Kamu harus mentingin kuliah dulu. Gak apa-apa deh. Nanti aku telepon papa sama mama minta tolong untuk kesini. Ucap Keke. Keke membuang nafas kasar. Tapi dia mencoba untuk sabar. Karena dia tahu Azura punya kepentingan yang jauh lebih penting, yaitu kuliah. Dia sebenarnya bisa jualan berdua dengan Rendra. Tapi dia ingat pesan papanya. Kalau sampai Keke tidak masuk, jangan sampai dia berduaan saja dengan Rendra. Keke langsung menelpon Yos dan 15 menit kemudian, Yos datang ke warung beserta Hana dan Nia. Rendra kaget saat melihat ada anak bayi yang sedang digendong oleh wanita yang dia tidak tahu itu siapa. Mama, Papa, Nia juga ikut ya? Teriak Keke saat Yos dan Hana turun dari motor. Mama bawa Nia juga ya, Keke? Ya dang. Sayang. Keke langsung menggendong Nia dan menciumi bayi itu. Aroma telon bercampur bedak bayi itu selalu dia rindukan setiap saat. Rendra yang melihat hal itu mendadak panas dingin. Apa Keke sudah menikah? Apa itu anaknya? Rendra lalu duduk dengan gelisah. Baru saja dia menikmati perasaan suka pada seorang perempuan. Tapi dia lupa akan status Keke sekarang. Tapi bukannya dia cerita kalau Rahman itu adalah masa lalunya? Apa jangan-jangan Rahman itu mantan suaminya? Begitu yang dipikirkan Rendra sekarang. Dia melamun sampai tidak sadar sudah ada 3 motor yang sudah terparkir di depannya. Bang, motornya dirapiin! Teriak Keke dari dalam. Iya. Rendra langsung merapikan 3 motor yang baru datang. Dia posisikan menyerong, agar mudah untuk keluar nantinya. Tentang bayi itu siapa, masih mengganggu pikiran Rendra saat ini. Ren. Panggil Yos. Rendra kaget dan tersadar dari lamunannya. Ya, aku tahu siapa kamu. Ucap Yos. Siapa? Tanya Rendra. Manusialah. Hei. Candaan Yos mencairkan suasana. Rendra juga ikut tersenyum meski sangat tipis. Bapak ini bapaknya Keke? Iya. Aku papanya tapi bukan kandung. Maksudnya? Ya papa tiri. Dulu papanya Keke meninggal saat Keke umur 2 tahun. Dan mamanya menikah lagi sama aku saat Keke umur 20 tahun. Sekarang kamu udah punya anak yang masih bayi tadi itu. Oh, bukan anaknya Keke ya? Bukan. Syukurlah. Lo kenapa? Tanya Yos karena merasa aneh dengan ucapan Rendra. Nggak apa-apa, Pak. Maaf. Kamu itu Rendra Aditya kan? Anaknya bos Java Frozen Food. Saya tahu karena kebetulan saya pekerjaannya bergerak di bidang ini. Jadi saya mengikuti berita-berita tentang produsen yang menghasilkan produk-produk yang saya jual ini. Siapa sih yang nggak tahu olahan Java kayak very good, very nice? Semua tahulah. Dan saat papamu meninggal, saya juga prihatin dengan kejadian itu. Ya papa meninggal setelah bertahun-tahun sakit. Berita yang beredar katanya disantet ya? Iya. Tapi ya sudah. Makasih pak. Tapi kenapa setelah diambil alih kakakmu, kok katanya sekarang gak enak ya? Kurang berasa dagingnya. Itu kata pelangganku sih. Saya kurang paham pak. Itu wewenang kakak saya. Ucap Rendra.
Kamu tidak dilibatkan? Bentar. Aku juga bertanya-tanya nih. Kenapa orang kaya kayak kamu mau jadi tukang parkir? Maaf Pak, saya tidak mau membahas rahasia perusahaan. Saya jadi tukang parkir karena mengisi waktu luang saja. Pak, tolong rahasiakan ini dari Keke ya Pak. Ucap Rendra dengan sopan. Oh iya. Maaf ya Rendra. Tidak apa-apa Pak. Rendra kembali menata motor yang baru datang. Yos masih penasaran. Apa benar Rendra ini hanya mengisi waktu luang? Entahlah. Dia hanya khawatir pada Keke. Yos selalu kembali ke dalam karena sepertinya Rendra adalah orang yang tidak banyak bicara. Dia lalu kembali membantu Keke di dalam. Setelah warung tutup, Rendra langsung undur diri dan tidak mau berlama-lama lagi di sana. Yang penting dia sudah tahu kalau Keke masih single dan bayi itu adalah adiknya. Dia beneran preman daerah sini, kah? Tanya Hana. Ya Ma, bener. Om Aras yang nyariin. Kayak gak pantas jadi preman. Pantasnya jadi polisi. Ucap Hana sambil tersenyum. Yos yang sudah tahu siapa Rendra hanya diam karena Rendra menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapa Rendra sebenarnya. Mungkin dia takut kalau Keke akan sungkan kalau tahu siapa dia sebenarnya. Mama ini bisa aja. Banyak pelanggan yang bilang begitu Ma, banyak yang ngefans juga loh. Dia sangat bisa diandalkan. Aku beruntung bisa bertemu dengan dia. Punya partner kerja yang bisa diandalkan seperti dia itu juga rezeki loh. Bisa jadi bodyguard juga kalau ada Rahman. Wah keren ya. Partner kerja ya. Kalau partner hidup udah ada belum kah? Apa udah ada yang nyantol? Tanya Yos sambil bercanda. Ah itu sih belum Pak. Yang kamu cari kayak gimana, kah? Kayak Aska kan? Papa dan Om Aras jadi besanan gak nih? Ah enggak Pak. Aska udah lewat sih. Kalau sama dia bawaannya uring-uringan melulu. Beda dengan. Keke menghentikan ucapannya lalu tersenyum malu. Beda dengan siapa hayo? Ma, kayaknya anakmu udah ada pilihan nih. Lagi jatuh cinta kayaknya. Tebak Yos. Iya Pak. Hana ikut tersenyum meski belum tahu siapa yang sudah mencuri hati anak perempuannya. Season 2 bab ke-202. Tidak seperti